إلى حضرة الحبيب سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه وأتباعه أجمعين ثم إلى جميع علماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية والأولياء وجميع عباد الله الصالحين أجمعين خصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأهل لا إله إلا الله بهذه البلد أجمعين أن الله الكريم يتغشاهم برحمة والمغفرة ويمنعنا بهم ويعيد علينا وعلى أهلنا وأولادنا وأحبابنا من بركاتهم وعلومهم وأسرارهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على ما نوالها بعبد الله بن علاوي الحجاج والحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب علي بن محمد الحبشي وجميع مشايخنا ومعلمينا وسلف الصالحون وقطب الزمن بسر النبي وعلي وآل النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسبي ربي جل الله ما بقلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا
juga dosa orang tua kita, guru-guru kita dan kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada neraka ya Allah dan dimasukkan ke dalam surga-Nya dengan rahmat ya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima dan kita mendapatkan kecintaan dan keridhaan Allah dunia dan akhirat. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Bab yang ke-12, al-wujudu naw'ani haqiqiyun wa majaziyun fawujudu ka'adamu mahdin. Wujud itu ada dua macam. Haqiqiyun yang pertama wujud hakiki yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa majaziyun, dan wujud secara majazi, yaitu adanya makhluk. Itu secara majazi. Mengapa? Karena adanya makhluk itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wujuduka adamu makhdin, maka wujudnya engkau hanyalah ketiadaan yang murni. Artinya adanya kita ini secara hakiki adalah ketiadaan yang murni. Amun sudah tahu bahwasanya wujud engkau atau wujud kita ini hanyalah ketiadaan yang murni, maka haruslah kita kosongkan diri. Kita matikan diri kita sebelum mati, sehingga tidak ada rasa keakuan atau keegoisan di kita. Yang mana aku dan egois ini memang kita sudah Allah ciptakan pula, yaitu asal usul daripada penciptaan kita memang ada sifat tersebut. Namun sebenarnya sifat itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, untuk kita bisa bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa bi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haqq. Kami perlihatkan kepada mereka. Kepada siapa? Kita. Karena kita ini adalah khalifahnya Allah. Allah sudah menyatakan kepada malaikat, napa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun bil ardi khalifah. Wahai malaikatku, aku hendak menjadikan di muka bumi itu wakilku, aku Allah Ta'ala itu. Wakilku atau aku, kan wakil itu iya. Iya, jadi kita yang di atasnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan ingin menjadikan wakilnya Allah, ya Allah di muka bumi. Karena kita sebagai manusia adalah orang yang paling sempurna penciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan Allah menciptakan kita sebagai manusia untuk bermakrifat kepada Allah. Jadi kita harus mendapatkan ilmu ma'rifat. Bagaimana kita ma'rifat kepada Allah? Maka Allah perlihatkan, yaitu bukti kenyataan Allah Ta'ala itu, Dia Allah, yaitu ada. Dia Allah adalah pencipta yang ada. Dia Allah ada dan pencipta segala yang ada. Maka Allah perlihatkan fil afaqi, dalam kita semesta alam
Dibutakan dengan apa? Awalnya kabur dahulu. Kabur-kabur, gelap, buta. Jangan sampai mata hati kita tidak melihat akan kenyataan tersebut. Wa man kana bi hadhihi dunya ama wa huwa bil akhirati ama wa adallu sabila. Kata Allah, siapa di dalam dunia ini dia buta, tidak bisa mengenaliku, tidak bisa melihatku, di akhirat dia akan buta lagi. Maka disuruh, tugas kita itu sebenarnya bagaimana bermakrifat kepada Allah, sehingga apabila kita ibadah disertai dengan makrifat, disitulah kesempurnaan ibadah kita. Disitulah kesempurnaan ibadah. Makanya ada istilah tidak sah sembahyang. Jadi yang lainnya ya juga illa bil ma'rifah, kecuali dengan bermakrifat kepada Allah. Karena apa? Kalau kita beribadah tanpa bermakrifat, nah ini kita pada sahnya bisa tak akui ibadah itu. Aku yang beribadah, aku yang beribadah. Maka siapa yang di dunia ini buta, di akhirat dia akan buta. Wa adallu sabila, dan akan tersesat, bingung. Bagaimana kita buta di dunia? Bukan buta masalahnya kita penglihatan, tapi buta yaitu apa? Qulub allati bisudur, hati yang ada di dada. Jangan sampai hati kita ini tidak bisa mengambil pelajaran etika tak kala melihat penjuru dunia, ada langit, bumi, gunung dan lain sebagainya. Jangan sampai kita buta melihat diri kita sendiri sehingga tidak bisa melihat di situ kenyataan pertama nikmat-nikmat Allah. Ada wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Apabila engkau ingin menghitung nikmat Allah, ada mungkin. Kenapa? Adanya engkau sudah nikmat besar. Maka apa, jangan sampai basirah mata hati kita buta dengan itu. Di diri kita aja kita lihat umpamanya, oh, aku diberikan kesehatan, aku diberikan kekuatan, aku diberikan kelancaran, aku diberikan kemuliaan. Siapa yang memberikan? Jangan sampai buta. Jangan bahasa kita diberi ulang hadiah, jangan kali tahu siapa yang memberi hadiah. Harus tahu. Maka jangan sampai buta hati kita melihat akan nikmat-nikmat yang ada itu dulu. Yang pertama, awal sembahyang, alhamdulillah langsung. Kenapa? Ini sembahyang wa ma taufiqi illallah. Tidak ada taufik ini melainkan Allah. Kenapa? Pertama hidup, namun sudah dimatikan Allah Ta'ala, ada hidup lagi, kan ada lagi kisahnya anak sembahyang. Maka barang siapa yang buta di dunia ini tidak bisa melihat akan kenyataan Allah, nyata sekali Allah telah mengadakanmu, telah mensehatkanmu, telah memuliakanmu, dan banyak. Ada pun itu main dengan nikmat Allah Ta'ala. Allah bagi anaknya, alhamdulillah sehat luar biasa. Nah, tak kala hati kita sudah bisa melihat, oh, nah ini berarti apa? Telah melihat Allah dengan ayatina ya Allah Ta'ala, yaitu bukti kenyataan-kenyataan nyata ada. Ya sama gambarannya tadi. Kenapa? Baju yang telah ada itu menunjukkan yaitu nampak adanya tukang jahit. Adanya tukang jahit ingin dikenal, maka dia beritahulah namanya adalah Umar. Makanya kita harus tahu, jangan cuma tahu
perlunya kita mendalami mempelajari ilmu tauhid. Kita mempelajari ilmu ma'rifat bukan untuk menjadi Tuhan, tidak, tapi belajar ma'rifat biar kita kenal siapa diri kita dan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cuma nama yang bisa tersasar. Kenapa? Umpamanya orang tahu ngaran ulun aja, walaupun tahu alamatnya, tahu guru hilal, orang tatah pemangkit, akhirnya ada mencari ulun, datangi ke rumah atau ulun bukai udah. Adalah guru hilal yang membukai aja guru hilal, tapi yang tahu di ngaran aja. Di ulun ada yang dulu, ada yang ulun nak WC dulu nih. Pas ulun keluar adalah guru hilal, nah cari penyulun sehari, dede guru hilal sini. Nah itulah istilah para ulama man abada isman duna makna pada kafara, masih kekafiran. Kita harus tahu benar-benar. Jangan sampai kita sebelum kita meninggal dunia belum mendapatkan ilmu ma'rifat itu, maka minta kepada Allah dengan ikhtiar mengkaji, belajar. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, salah satunya kita jalan untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal diri kita. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang bisa kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Kenali. Sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa. Ada apa diwajibkan puasa? Diwajibkan atas orang beriman. Maka dicari kita mengapa diwajibkan oleh Allah dan kenapa diwajibkan orang beriman itu. Maka disebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz As-Samarqandi. Kita mengenal diri dahulu. Disebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin oleh Syekh Abdul Aziz As-Samarqandi. Jadi asal usul kenapa Allah itu mewajibkan semua puasa, kenapa? Biar kita tuh tahu menjalani puasa tuh, akhirnya mata hati kita tuh melihat, oh Allah, kenali diri kita dahulu. Ternyata sebelum cakap bahasa kitanya dirakit manusia itu menjadi manusia yang sempurna. Jangannya bahannya dipisah-pisah dahulu. Cairannya kendaraan masih bahannya kita baru berakit. Bila belum berakit, belum lagi nggak sepeda motor. Sebelum manusia itu menjadi manusia yang sempurna ciptaan Allah, menjadi kenyataan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kisah mengapa Allah mewajibkan puasa kita. Disebutkan ternyata sebelum kita dirangkai, dirakit menjadi manusia itu, sebelumnya bahannya Allah Subhanahu wa ta'ala salah satunya menciptakan yang namanya akal. Allah ciptakan akal. Kenapa Allah menciptakan akal? Ya, karena ingin Allah ta'ala itu apa? Diketahui. Amun kada diciptakan, kada pengetahuan wujudnya Allah. Diciptakan kita sesuatu. Makanya apa di dalam diskusi untuk dikatakan adalah aku sebelumnya itu aku tuh apa? Yaitu perbendaharaan khafiyah yang tersembunyi. Amun aku bersembunyi, bahasa kita ada ketahuan orang. Maka aku ingin dikenal karena aku adalah waz-zahir wal batin. Aku adalah orang
batin di kita. Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan akal dahulu. Ini salah satu rakitan daripada manusia ini. Allah ciptakan akal. Setelah Allah ciptakan, Allah panggil akal. Ta'ala kasih Allah Ta'ala. Maka akal dengan segera mendatangi kita kepada Allah sambil tertunduk. Makanya kita sembahyang pun tunduk mewal ke atas. Ini sifat akal aslinya. Nah, setelah sudah berhadapan dengan Allah, ujar Allah Ta'ala, wahai akal, man ana wa man anta. Siapa aku ini dan siapa engkau? Akal langsung menjawab, anta Rabbi, anta Khaliqi. Engkau adalah Tuhanku, engkau penciptaku. Wa ana abdul dhaif, sedangkan aku adalah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, tidak ada memiliki kekuatan, hamba-Mu yang lemah. Engkau adalah Tuhanku penciptaku. Saat itu Allah kita meridainya dan mencintainya. Engkau telah kenal siapa aku. Maka berikutnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada bagian unsur kita menjadi manusia yang sempurna. Nafsu diciptakan oleh Allah. Nafsu. Setelah selesai kun Allah Ta'ala jadi. Ta'al ya nafsu kasini, nafsu berdiam dia bagian nafsu. Mau dimandang siapa mau nyewa aku ini. Bahasa kita kayak itu. Oh jalla Allah Ta'ala, ta'al ya nafsu. Masih aja nafsu dia memandang siapa yang menyewa aku ini, siapa yang memerintahkan aku ini. Maka dapat diminta si nafsu itu untuk berhadap nafsu. Maka Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan, ya nafsu man ana wa man anta. Siapa aku dan siapa engkau wahai nafsu? Maka dijawabnya apa? Ana inti utin nafsu. Aku ikam enggak sama pada ada kita. Nah inilah kita sifat keaslian nafsu itu. Ada keakuannya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak senang, tidak meridai nafsu ini. Maka Allah menghukumnya dimasukkan ke dalam jahannamnya 100 tahun lamanya. Direndam. Kenapa Allah rendam? Biar sadar. Itulah manusia. Kadang-kadang sudah diuji hanya sadar, hanya ingat. Waktu kalau diuji hanya ada tahu diri lagi. Nah ini bagian daripada si nafsu. Setelah 100 tahun lamanya sadar Allah Ta'ala. Karena hampir kalau sadar hadir sadar menyediakan. Tak kalau sudah berhadap lagi ditanya oleh Allah Ta'ala, ya nafsu man ana wa man anta. Siapa aku dan siapa engkau wahai nafsu? Masih aja pada sadar. Anak-anak inti aku ikam sama aja kita. Sama aja di nafsu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak kita menyukainya. Maka Allah hukum karena tidak bermakrifat. Allah hukum, Allah masukkan lagi 100 tahun lamanya, namun ke dalam neraka ju namanya, neraka lapar, dileparakan 100 tahun. Makanya di dalam Al-Quran, wa ma ubari'u nafsi, aku kada peduli nafsu itu. Kenapa? Inna nafsa la ammaratun bisu. Karena si nafsu ini yang namanya amarah selalu jadi kenapa? Cenderung kepada yang tidak baik. Illa ma rahima rabbi. Apakah dikasihi hanya manusia itu tidak dicuekin, hanya sadar.
jadi Allah Ta'ala menjadi hukum kelewasan. Karena ada rahmatnya Allah. Bulan Ramadan adalah bulan rahmat, awwaluhu rahmah, awalnya rahmat. Maka kita berharap dengan rahmatnya Allah curahkan agar sadar sesadar-sadarnya diri kita. Jangan ada lagi nafsu itu keakuan di dalam diri kita. Makanya di bulan Ramadan Allah wajibkan biar sadar yang namanya nafsu. Karena nafsu setelah Allah masukkan ke dalam neraka hanya ya nafsu man ana wa man anta. Hanya menjawab anta rabbi wa ana abuka. Di situ aja juga. Engkau Tuhanku dan aku adalah hambamu. Masih ada egoisnya. Ya coba kalau ada bapak udah yang pentingnya tahu aku ini Tuhannya. Dia adalah hambanya Allah. Nah disitulah Allah dengan rahmatnya, yang mana bulan Ramadan dijadikan awwaluhu rahmah. Allah ingin menyadarkan manusia jangan lupa dengan dirinya yang sebenarnya. Maka disuruh kita diwajibkan berpuasa biar tahu jangan bahasa kita karena ada makan ya juga misalnya kekuatan kita melemah. Nah jadi hikmah daripada bulan Ramadan itu pun salah satu Allah ingin menyadarkan manusia bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala ada tujuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segala sesuatu kita ada tujuan dengan dasar ilmu, dengan rancangan yang sangat matang. Lain umpamanya bulan-bulan sembarangan yang mana wadah camuk. Tapi kalau wadah yang ada takaran ya nyaman. Begitu Allah taala menciptakan nafsu. Apakah hal ini kan sudah ada rancangan Allah? Kenapa? Lewat nafsu Allah ingin memperlihatkan nikmatnya Allah. Kita ada bernafsu karena kau bermakrifat juga kan? Kenapa? Karena ada nafsu terasai nyamannya baju dingin esnya. Karena nafsu pas lapar makan nyamannya iwak. Nafsu. Karena nafsu nyamannya bercocok tanam. Akhirnya berenakan. Amun kadang nafsu. Nah, jadi memang tujuan Allah Taala. Makanya setiap kayak gini sepeda motor yang kayak rem ini ada tujuannya. Ada yang sembarang desain. Apalagi Allah yang Maha Tahu, Maha Berilmu. Jadi kenapa Allah ciptakan nafsu itu tujuannya untuk mengenal Allah. Tak kalau kita minum, makanya disunatkan baca setelah buka puasa. Apa bacaannya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqa aftartu birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Dhahabal zaba wa badalatil ahru wa sabatil ujur insyaallah. Itu dibaca setelah minum, makan, sudah, jangan sebelum. Ini kata Allah malaka sumtu bika makan kurma, itu salah bacaannya. Ada belajar makannya. Andustai diri. Allah malakasumtu ya Allah aku puasa. Wa bika amantu aku beriman kepadamu ya Allah sehingga menjunjung tinggi perintahmu dengan puasa. Dan atas rezekimu aku berbuka. Jadi apa? Aku belum makan. Harusnya kita makan kurma, minum, hanya baca dua tadi. Telah hilang dahaga, telah basah tulang yang kering, dan wasabatil ujur ditetapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dibaca setelah berbuka. Kadang-kadang belum berbuka baca dua itu. Ada pas anunya, ada mengaji. Ajak kita makan pas Allah malakasum untuk bika. Salah itu. Harusnya makan dahulu bismillahirrahmanirrahim.
makan nafsu sudah kasihan nih. Kayak tadi nafsu dikejar apa 100 tahun aja di Allah Ta'ala. Nah, ini sudah kasihan 20 hari kita sudah makan 3 kali seharian. Bismillah kita langsung hanya baca atau minum Allahumma nafasutu. Nah itu tujuan Allah di dalam mewajibkan bulan Ramadan ya kita. Namun yang sebelumnya pun apa? Yang sebelumnya ini bagus. Ya bacanya asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Itu dibaca. Berapa kali dibaca? Ada riwayat hadis 3 kali, yang terkuat 7 kali. Apa faidah daripada dua itu? Makanya waktu kita sudah siap baca dua itu, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Kan nafsu sesuai ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Tapi apa ternyata tujuan kita berpuasa yang sebenarnya itu apa? Balasannya Allah ingin berikan apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan daripada neraka, dimasukkan ke surga, faqad faz, itulah orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Kenapa? Si nafsu itu setelah sadar ya jadi beruntung. Jadi sebenarnya tujuan Allah Subhanahu wa taala mempuasakan kita ini apa? Untuk sadar dan ingin dijauhkan kita daripada nerakanya, daripada murka adabnya, dan ingin Allah masukkan ke dalam kenikmatan yang itu memang disenangi oleh si nafsu. Tapi biar tahu bahwa nikmat ini dia lihat melewati basirahnya, ini adalah Allah yang memberikan. Jangan buta siapa yang memberi. Maka disuruh kita membaca itu diperbanyaknya 3 kali, riwayatnya yang kuat 7 kali. Sehingga dikatakan oleh baginda Rasul SAW, barang siapa yang meminta as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Siapa yang membaca kata Nabi 3 kali, ada riwayat 7 kali. Pada ini riwayat kita bukan cuma untuk di bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan itu lebih lagi. Siapa yang mengucap itu meminta as'alukal jannah, siapa yang meminta aku minta kepadamu ya Allah surga, 3 kali dia minta. Jadi diulang. Yang bagusnya 7 kali, biar pas dikatakan tidak bertentangan antara hadis tersebut. Kenapa? Surga sendiri berkata, ya Rabb, kata surga, abduka sa'alakal jannah, hambamu ya Allah meminta kepadamu surga. Surga sendiri, hambamu memintamu surga ya Allah. Adkhilhu al jannah, masukkan dia ke surga ya Allah. Surga sendiri meminta untuk kita. Tatkala kita meminta wa a'udzubika minan nar, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada neraka. Neraka berucap, apa kata neraka? Ya Rabb, abduka sa'alaka, hambamu meminta kepadamu ya Rabb. Kenapa? Meminta kepadamu ayyunajiyahu minan nar, agar diselamatkan, dibebaskan dari neraka. Panaji, ya Allah selamatkan ini orang yang telah memintamu ya Allah. Nanti apa? Hadis itu disudiajarkan oleh Nabi 3 kali. Ada riwayat 7 kali. Surga sendiri, neraka sendiri yang akan meminta. Ya Allah, kata surga, ini minta ya Allah, masukkan ke surga ini ya Allah. Neraka pun akan meminta.
Jadi menjelang buka puasa itu yang bagus baca 7 kali asyhadu alla, ini 3 kali. Hanya tutup Allahumma innaka afuwun karim 3 kali. Hanya ya azim ya azim. Jangan sebelum buka puasa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqa aftartu. Baru lagi berbuka, kepada sudah buka lah ada pas. Dahabal zaman jangan kita telah hilang akhirnya baca pulang telah hilang apa? Yaitu haus dahaga. Wabtalatil telah basah urat-urat yang kering ini. Wasabatil ujur dan mudah-mudahan ditetapkan pahala. Apa pahala? Pahala orang puasa tiada lainnya tadi Allah ingin merahmati diri kita. Diberikannya kenikmatan yang hakiki, keberuntungan yang hakiki di hari kiamat, yaitu surganya Allah. Bertamu langsung awal yang memberi hadiah, kegembiraan yang luar biasa. Asal kiriman-kiriman aja hadiah. Di surga nanti langsung akan bertemu istilahnya dengan sang pemberi hadiah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini hikmah daripada puasa Ramadan kita ketahui dahulu. Allah yang mendesain, Allah yang kita paling tahu tentang diri kita. Biar kita sadar dengan sesadarnya, jangan ada lagi mengaku. Apabila kita mengaku itu sama merampok milik Allah. Bila merampok apa ada? Ya tadi yang terlarang demam juga kalau dengan larang. Begitu pula diri kita ada sedikit saja ada keakuan, itu hakikatnya adalah merampok milik Allah. Sama tukang parkir juga, dia ada di parkiran benar. Jangan macam-macam mengaku, sebuting yang salah, apalagi semuanya. Tukang parkir sepeda motor ratusan umpamanya, dikakuinya sebuting aja kasalah benar. Apalagi dia kakuinya seperti ampun bukan luput. Begitu pula diri kita yang bermakrifat kepada Allah, sedikit saja mengucap aku sudah luput, telah merampok, yaitu kepemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Cukup disebutkan sudah Isra, insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan hati kita, menerangi hati kita, dibuka hijab-hijabnya sehingga benar-benar basirah kita melihat akan kenyataan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semakin kita kuat imannya dan termasuk bagian daripada kelompok ahli la ilaha illallah, mati hidup atas kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan mendapatkan kecintaan dan keridhaan Allah dunia akhir. Al-Hadiniyat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ya Allah bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Zidna ya Allah ilman wa fahman wa 'amalan wa hikmatan wa barakatan wa mahabbatan wa ma'rifatan wa nuran wa yaqinan. Warzuqna kamalan mutaba'ah li Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batin ya arhamar rahimin. Allahumma amur ya Allah buyutana wa majalisana wa qulubana wa jasadana wa arwahana wa awqatana bil ilmi wal nur wal khair. Waj'alna ya Allah wa ahlana wa auladana wa ahbabana min ahli al ilmi wal